Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah, malam ini saya sangat bahagia karena masih bisa berbagi sekaligus bisa bicara dengan ibu, bapak walaupun hanya lewat audio ini. Terlebih dahulu mari kita mulai bahasan kali ini dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, sengaja saya membahas pola asuh anak dengan menggabungkan antara ilmu pengetahuan teknologi disingkat iptek dan ilmu pengetahuan agama atau takwa disingkat iptak, agar hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Dan karena masih ada, malah bisa dikatakan banyak orang tua yang katanya sayang pada anak. Semua dilakukan demi masa depan anak. Lalu mereka mendidik dengan kekerasan, baik itu secara lisan atau ucapan ataupun dengan perbuatan. Tapi ibu bapak, justru hal ini bisa merusak dan menghancurkan masa depan buah hati secara tidak langsung. Ini ada kisah nyata ibu bapak untuk dijadikan contoh oleh kita semua. Ada seorang anak yang di usia remajanya menjadi bisu, menjadi gagu, tidak bisa bicara. Padahal di usia masih kecil, usia anak-anak, dia bisa bicara. Setelah itu lalu dilakukan pengobatan dan dicoba dengan satu teknik, yaitu teknik eye regression, mengembalikan atau menarik pikiran dan ingatannya ke masa lalu. Ternyata ibu bapak penyebabnya adalah nyangkut di usia 5 tahun, mungkin waktu usia kober atau usia TK. Anak ini yang pada mulanya dicubit oleh ibunya, mungkin karena tidak bisa belajar atau yang lainnya. Terus anak ini nangis karena merasa malu oleh orang lain. Anak ini dibekam oleh ibunya sampai suara tangisannya tidak terdengar lagi. Dan hal ini dilakukan dengan terus menerus atau sering. Dan akhirnya cubitan dan bekaman ini masuk ke pikiran bawah sadarnya dan membekas secara permanen, dan akhirnya terjadilah kegaguan, sulit bicara, malah bisu. Nauzubillahi min dzalik. Dan maaf, bukan untuk membuka aib sendiri, saya punya saudara, ibu bapak punya saudara, niat orang tuanya sih baik agar anak tenang, tidak rewel, tidak nangis. Dia dikasih mainan sejenis HP. Lalu dia dengerin suara-suara dari HP itu. Mungkin karena agak keras suara dari HP itu. Padahal ibu bapak anak itu baru 1 tahun. Nah, seiring waktu usia menginjak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, orang tuanya kaget. Soalnya diajak bicara, kok anak ini gak nyambung gitu. Ternyata setelah diperiksa ke dokter spesialis, ternyata ada gangguan pendengaran. Dan ini semua efek dari suara-suara yang keras yang waktu masih kecil itu didengarin dengan terus menerus. Ingat ibu bapak, organ tubuh anak itu masih lemah, ingatan masih lemah,
telinga masih lemah, mata masih lemah, dan lain sebagainya masih lemah. Jadi kita harus menjaga dengan hati-hati. Karena itu adalah satu titipan dari Yang Maha Kuasa. Perlu kita ingat, anak adalah fotokopi kita. Guru pertama anak adalah orang tuanya. Madrasah pertama anak adalah rumah dan lingkungannya. Ibu bapak yang saya hormati, sebagian cara mendidik anak menurut agama yang kita peluk. Kita jangan memberikan makan, menyuapi, minum, atau memberikan ASI kepada anak sebelum kita membaca basmalah. Jadi kalau mau beri makan pada anak, baca dulu basmalah. Mau netein anak, baca dulu basmalah. Sekalipun anak itu belum bisa bicara, kita yang bicara basmalahnya. Dengan tujuan mendidik anak itu. Dan agar makanan dan minuman yang masuk ke perut anak membawa kesehatan, membawa keberkahan. Dan ingat, karena sesungguhnya setan makan dan minum tidak menyebut nama Allah, yaitu tidak menyebut bismillah. Juga ada pelajaran tambahan ibu bapak, bagaimana caranya untuk melindungi anak. Nah, ini perlu ibu bapak lakukan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika melindungi cucu tercintanya, yaitu Hasan dan Husain. Ketika keduanya lagi tidur, Rasul melindungi, membentengi mereka berdua dengan ucapan seperti ini: U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, kalau anak kita sendiri berarti bacaannya u'iduka ya Muhammad titik-titik. Kalau wanita u'iduki ya neng titik-titik. Kalau berdua u'idukuma. Kalau banyak anaknya lagi tidur di depan kita, u'idukum. Artinya aku mohonkan perlindungan untuk kamu berdua atau untuk kamu semua dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua setan dan kebimbangan dan dari setiap pandangan yang menghinakan. Lalu setelah mengucapkan kalimat itu, baca Fatihah. Setelah selesai Fatihah, tiupkan ke seluruh tubuh anak. Untuk lebih jelas, ibu bisa lihat tagnya di YouTube season kelima ini. Nah, itu yang perlu kita lakukan ibu. Jadi ketika anak sudah terlihat tidur, kita bacakan Fatihah. Kalau memang tidak bisa dengan Arabnya, setelah Fatihah kita baca sholawat. Setelah sholawat lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong lindungi anakku ini dengan kalimat-Mu yang sempurna. Lalu tiupkan ke bagian seluruh tubuhnya. Ibu bapak yang saya hormati, di akhir pembicaraan saya, semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan kepada kita semua untuk menuju jalan yang lebih baik. Ibu bapak, maaf untuk terapi yang saya telah janjikan lewat WA itu mungkin tidak bisa lewat audio karena harus dipraktekkan, harus diperagakan. Jadi insya Allah kita cari waktu yang tepat untuk dapat membuka secara langsung atau tatap muka. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.